Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 450. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Ketika Melissa keluar dari kamar mandi, dia hampir pingsan. Dia tidak bisa membayangkan pria hebat seperti apa Ariel. Jadi dia kembali saja ke kamar. Dia bahkan mengambil apel itu. Keberuntungan apa yang dimiliki pria seperti ini untuk menikah? Bagaimana Kaori bisa jatuh cinta padanya? Tetapi ketika Melissa kembali ke kamar dan melihat apel di meja samping tempat tidur, dia menyadari bahwa Ariel sengaja menggodanya. Meski marah, Melissa tetap memakan apel itu. Setelah makan, Melissa berkata pada dirinya sendiri dengan ekspresi marah, "Kamu benar-benar tidak berguna. Beri kamu sedikit rasa manis. Dan kamu benar-benar berkompromi. Bukankah pria seperti ini harus dipotong-potong?" Malam itu, Melissa yang memakan apel itu tidur sangat nyenyak, meski mulutnya kaku. Tapi perasaan batinnya sangat bahagia. Keesokan paginya, Ariel keluar untuk lari pagi seperti biasa. Tetapi bukannya bertemu Sally hari ini, dia malah bertemu Vira. Ini sedikit mengejutkannya. Dia sudah lama tinggal di sini, tapi dia belum pernah melihat Vira jogging di pagi hari. Vira memang orang yang tidak suka olahraga. Tapi setelah dia mendengar Sally menyebutkan bahwa Ariel lari setiap pagi, dia bertemu Ariel di pagi hari. "Ariel, aku tidak berharap kamu suka berolahraga. Aku juga orang yang suka berlari." Di dalam lift, Vira berkata kepada Ariel. Ariel tersenyum ringan dan berkata, "Benarkah? Lalu mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya?" Rasa malu Vira menghilang, dan dia dengan cepat memikirkan alasan penjelasannya, dan berkata, "Aku seorang gadis, jadi aku tidak bisa tidur beauty sleep. Aku pasti bangun lebih lambat darimu. Bukankah normal aku tidak bertemu denganmu?" Meskipun bos ada di depannya, Vira berbohong tanpa malu. Wajahnya tidak merah. Begitulah, Ariel tiba-tiba mengangguk. Di dunia ini, setiap kebohongan ada harganya. Vira segera menderita. Karena kurang olahraga, dia kehabisan napas setelah berlari lama. Dan kulitnya pucat. Setiap kali dia melangkah, dia merasa seseorang menyeretnya. "Apakah kamu tidak harus berlari setiap hari? Berapa lama kamu bisa berlari?" Ariel bertanya pada Vira sambil tersenyum. Dengan hatinya, bagaimana dia bisa gagal melihat Vira terbaring di lift? Vira merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Dia seharusnya tidak menyombongkan diri jika dia tahu lebih awal. Sekarang fakta ada di depan. Kebohongan langsung terungkap. "Aku hanya ingin pergi jogging pagi denganmu." "Bukan. Pria sepertimu sama sekali tidak mengerti gaya," kata Vira tidak puas. "Apakah kamu lupa bahwa aku sudah menikah?" Ariel mempercepat langkahnya setelah mengatakan ini. Vira menatap kosong ke Ariel yang semakin jauh, dan duduk di tanah dengan lemah. "Mengapa aku memiliki perasaan yang memilukan ini? Aku tahu dia sudah menikah. Mengapa aku melakukan hal semacam ini? Dan Kaori adalah orang tercantik nomor 1 di Bandung. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk bersaing dengan Kaori? Akan sangat bagus jika di zaman kuno, seorang pria dapat memiliki 3 istri dan 4 selir." Vira tidak tahu dari mana dia mendapatkan ide seperti itu, dan berkata dengan enggan. Ariel selalu sangat menentukan dalam hal perasaan. Tidak peduli betapa cantiknya seorang wanita di depannya. Bahkan jika ada godaan yang sangat besar, dia masih bisa menahan diri untuk tidak mengecewakan Kaori. Dalam 3 tahun terakhir tahun di rumah, dia telah menyebabkan Kaori menderita terlalu banyak keburukan. Jika dia tidak bisa memperlakukan Kaori dengan baik selama sisa hidupnya, dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Ketika dia datang ke toko susu kedelai dan stik adonan goreng lagi, Ariel melihat bahwa hal ini sepertinya sudah menjadi kebiasaannya. Seolah-olah itu ajaib setelah lari pagi setiap hari. Jika dia tidak membeli susu kedelai dan stik adonan goreng, sepertinya ada yang belum selesai. Saat Ariel muncul,
Di tempat tersembunyi di dekatnya, ada beberapa orang bersembunyi di sekitar sudut. Salah satunya adalah pria dengan lengan bunga yang telah dihajar oleh Ariel beberapa hari lalu. Sepertinya dia telah menemukan seseorang hari ini dan siap untuk membalas dendam. Orang ini, kamu dengarkan perintahku nanti. Aku tidak akan berdamai jika aku tidak memberinya pelajaran yang sulit. Pria berlengan bunga itu berkata dengan gigi terkatup. Tidak mungkin. Dengan ukuran sekecil itu, kamu tidak bisa mengalahkannya. Pria yang berdiri di sebelah pria berlengan bunga itu berkata dengan mulut mengerucut, jelas-jelas memandang rendah Ariel. Pria berlengan bunga itu tersenyum dingin. Dia juga memandang rendah Ariel terakhir kali. Tetapi pada akhirnya, dia diberi pelajaran oleh Ariel. Kekuatannya tidak dapat dibedakan dengan mata telanjang. Jika Anda hanya melihat sosoknya, pasti akan menderita. Jangan remehkan dia. Anak ini bertarung dengan sangat baik, kata pria berlengan bunga itu. Betapa kuatnya, dari sudut pandangku. Aku bisa menghabisinya dengan satu pukulan. Jadi aku tidak membutuhkan begitu banyak orang untuk menyerang, kata pria itu dengan nada menghina. Pria berlengan bunga itu memandang ke arah orang lain, dan mereka hampir semuanya memiliki ekspresi yang sama, tetapi itu tidak mengherankan. Lagi pula, Ariel tidak terlihat istimewa di permukaan. Lebih baik berhati-hati. Aku memintamu untuk membantuku membalas dendam hari ini. Jangan kehilangan muka, kata pria berlengan bunga itu. Jangan khawatir. Jika orang lemah seperti ini kita tidak bisa mengalahkannya. Apa yang kita lakukan? Bukankah ini memalukan? Bagi Rehan, nama ini membuatnya menipu banyak orang di Bandung. Beberapa orang dengan status preman kecil yang sangat rendah memperlakukannya sebagai kakak pada Rehan. Tetapi kenyataannya, dia adalah orang kecil yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk berdiri di samping Rehan. Dengan kata-katamu, aku merasa lega, kata pria berlengan bunga itu. Saat Ariel sedang mengantri, pria berlengan bunga itu datang bersama seseorang. Kebanyakan yang membeli sarapan adalah para pekerja kantoran di sekitarnya. Terkait kejadian yang lalu, banyak orang yang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri sebagai penonton. Sekarang pria berlengan bunga itu berjalan pergi dengan agresif dengan seseorang. Itu jelas balas dendam. Adik kecil, cepatlah. Orang itu datang untuk membalas dendam terakhir kali. Lari cepat. Ada banyak orang yang mereka bawa. Jadi jangan mencoba untuk melawan. Beberapa orang yang baik hati mengingatkan Ariel. Baru pada saat itulah Ariel mengikuti pandangan mereka. Dan memang orang besar yang membawa orang ke sini. Dan jumlahnya cukup banyak. Tidak apa-apa. Orang-orang ini bukan lawanku, kata Ariel acuh tak acuh. Para tamu lain jelas tidak percaya ketika mendengar ini. Meskipun Ariel memberi mereka banyak kejutan dan kejutan terakhir kali. Tapi kali ini, ada 6 lawan. Seperti kata pepatah, 2 tinju sulit dikalahkan dengan 4 tangan. Tidak mungkin menjadi lawan dari 6 orang ini. Adik, sebaiknya kamu cepat pergi. Setidaknya tidak menderita kerugian. Orang-orang ini sangat mampu bertarung pada pandangan pertama. Dan kamu sendiri tidak bisa menjadi lawan mereka. 1 orang tidak akan bertahan demi muka. Keselamatan dalam hidup lebih penting. Dapat dilihat bahwa orang-orang yang bermaksud baik ini membujuk Ariel untuk kebaikannya sendiri, dan tidak bermaksud menyindir. Lagi pula, Ariel membantu mereka melampiaskan amarah mereka terakhir kali, dan mereka tidak ingin melihat Ariel berakhir terlalu buruk. Tapi bagi Ariel, orang-orang ini benar-benar bukan apa-apa. Mereka tidak berguna kecuali cukup besar untuk menakut-nakuti orang. Jangan khawatir, jika aku ingin memukul orang-orang ini, 1 tangan saja sudah cukup. Ariel berkata dengan ringan. Bagaimana mungkin beberapa orang yang bermaksud baik mempercayai kata-kata Ariel, dan memutuskan bahwa dia tidak ingin kehilangan muka. Jadi dia tidak ingin pergi. Meskipun orang berjuang untuk bernafas, mereka tahu bahwa mereka akan menderita kerugian. Mengapa tinggal dan dipukuli? Hei, kamu masih terlalu muda. Karena kamu tidak pergi, kami tidak bisa mengatakan apa-apa. Berhati-hatilah. Beberapa dari mereka merasa kebaikan mereka diabaikan oleh Ariel, dan mereka memiliki pikiran jahat, ingin melihat bagaimana Ariel dipukuli oleh pria berlengan bunga dan lainnya di tanah. Aku tidak kenal orang baik,
Jadi jangan berharap seseorang membantumu nanti. Ya, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan? Saat kamu dipukuli, jangan berteriak jika kamu memiliki kemampuan. Kali ini, lengan bunga yang mendekat pria itu berkata dengan agresif kepada Ariel. Terakhir kali aku jatuh di tanganmu, aku ceroboh. Hari ini aku membawa beberapa saudara untuk bertarung denganmu. Jika kamu ingin lari, aku tidak akan membiarkanmu. Berlututlah dan buat permintaan maaf saja. Ariel mengangkat bahu tanpa perlu berkata. Lihat aku. Apakah aku terlihat seperti ingin melarikan diri? Apakah aku menunggumu? Pria berlengan bunga itu menatap Ariel begitu tenang. Tiba-tiba merasa bersalah. Apakah pria ini benar-benar tidak takut pada mereka? Nak, kamu sangat sombong. Aku akan menunjukkan warna padamu hari ini. Orang yang mengaku sebagai bawahan Rehan menyerang Ariel terlebih dahulu. Bersambung.